sore, muda remaja yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Mari saya bangkit berdiri. Kita mau tinggikan agama Dia, Yesus Allah. God.
Allah di atas setiap pujian kami. Pimpin urapi setiap kami, sehingga pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati dan urapi setiap kami, untuk kami memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya.
sebab Dia baik, sebab Dia penolong kita, sebab Dia penebus kita. Tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Dia penebusku, Dia hiduplah. Dialah kekuatan kita, dialah pilihan hidup kita yang sejati. Siapkan hati menerima firman Tuhan, maka dialah yang mau menerima kita, yang mempersiapkan jiwa kita. Haleluya, terima kasih.
bersama setelah berdoa untuk firman Allah dengan kasih Kristus, Saudara Wahyu berdoa untuk firman Tuhan. Waktu, kesempatan, terlebih untuk kepercayaannya dalam menyampaikan firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang fixed mindset versus growth mindset. Kita itu termasuk di posisi yang fix atau growth. Ya, mari kita sama-sama belajar.
Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir atau sekumpulan kepercayaan atau pemikiran berdasarkan dari segi lingkungan, dari segi pendidikan, dari pengalaman yang dimiliki oleh manusia. Itu mindset. Artinya kalau kita bicara masalah pola pemikiran, berarti kita bicara masalah mindset. Mindset itu mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau kita ada dalam masalah, mindset kita, pikiran kita, kalau Tuhan nggak tolong gimana nanti. Nah itu mempengaruhi cara sikap kita nanti dalam mengambil keputusan. Nah, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan Tuhan itu tergantung dari pola pemikiran kita, tergantung dari mindset kita. Apa sih yang membedakan fixed mindset sama grow mindset? Ya, kita sama-sama belajar dulu tentang dua tipe ini. Kalau saya pelajari, saya berada di tipe dua-duanya, dan itu tergantung dari posisi dan kondisi. Kalau fixed mindset adalah orang-orang yang berhenti berkembang dan menganggap semuanya sudah terbentuk dari lahir. Jadi pemikirannya dari fixed mindset itu terbentuk, segala sesuatu yang terjadi itu sudah ada dari lahir dan sudah terbentuk dari awal. Tuhan sudah menciptakan semuanya sudah terbentuk dari awal. Dan itu meyakini bahwa fixed mindset itu adalah mengukur potensi, talenta itu segalanya. Mengukur kepinteran, kepandaian itu segalanya. Tapi berbeda dengan grow mindset. Kalau grow mindset itu adalah mengukur bahwa usaha, upaya itu yang number one. Bedanya kalau mindset, hasil itu yang pertama. Tapi kalau yang grow mindset itu adalah usaha. Gak penting hasilnya nanti gimana, yang penting ada usaha dulu. Itu grow. Ya. Nah, sedangkan fixed mindset, ketika kita mengalami kegagalan, kita langsung, ya sudah, gagal ya sudah, saya nggak mau mencoba lagi. Karena pikirannya nggak berkembang. Tapi berbeda dengan grow mindset. Dia lebih tertantang, ketika dia gagal, dia akan mencoba lagi. Dia akan mencoba lagi. Pikirannya berkembang. Dan grow mindset juga, kesuksesan itu ditentukan dari upaya. Tapi kalau fixed mindset ditentukan dari talenta. Talenta yang Tuhan berikan, yaitu kembangin sendiri. Kalau kita gagal, berarti kamu nggak pinter. Itu pikirannya orang mindset, fixed mindset. Tapi kalau orang grow mindset, kamu gagal, kamu harus mencoba lagi. Nah, satu pertanyaan, kita berada di tipe yang mana? Yang fixed mindset atau yang grow mindset? Mari kita buka di Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Ini hanya sebatas contoh saja. Contoh dari kehidupan Kaleb. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Nanti silakan dibaca di rumah. Saya cuplik saja. Musa itu mengutus dan menugaskan 12 pengintai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan pada mereka. Dan Kaleb adalah salah satu dari pengintai itu. Dalam selama 40 hari pengintaian, ayat 27 sampai 28, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kusuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana.
negeri itu didiami oleh orang-orang yang bertubuh besar. Teman-temannya Kaleb merasa takut, merasa ciut ketika melihat orang-orang yang duduk di sana itu orangnya besar-besar, raksasa-raksasa. Lah sedangkan kita itu apa? Tapi dalam ayat 33 mengatakan, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau kita pikir secara logika, 12 pengintai ini dalam keadaan yang sama, dalam situasi yang sama, tapi dengan cara pikir yang berbeda. Kaleb sama-sama, kita satu ruangan ini sama-sama mungkin mengintai, dengan keadaan yang sama melihat negeri itu musuhnya besar-besar. Tapi cara pikir Kaleb itu berbeda. Padahal dengan kondisi, dengan masalah yang sama. Tapi Kaleb justru melihat ada peluang di situ. Kalau Tuhan memang mengizinkan kita untuk menduduki negeri itu, Tuhan pasti akan membereskan semuanya. Kaleb memiliki cara pandang, memiliki grow mindset, karena pola pemikirannya itu berkembang. Ya. Kita jadi anak muda, milikilah grow mindset, yang memiliki pemikiran, pola pemikiran yang berkembang. Bukan hanya pemikiran-pemikiran yang kita isi adalah pemikiran yang negatif, tapi pemikiran yang positif, yang mengarah pada firman Tuhan. Apa pandangan firman Tuhan terhadap mindset? Ada 3 bagian. Kita baca di Lukas Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya yang ganjil, teman-teman yang genap. 3, 2. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah tipe A, orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia melakukannya. Yang tipe yang B, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Pernah saya sampaikan, bukan seberapa banyak, bukan seberapa sering firman yang kita dengar, tapi seberapa banyak firman yang kita lakukan. Ya. Tiap hari kita mendengarkan firman, dari pagi sampai 24 jam di YouTube ada. Tapi yang terpenting bukan itu, adalah melakukan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apalagi kalau firmannya itu pedas. Apalagi kalau firmannya itu menyinggung diri kita. Tuh gak bener pendeta ini. Ya. 2 tipe orang ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, mindset bagi orang Kristen adalah yang pertama adalah melayani Tuhan. Melayani bukan bicara di atas mimbar. Melayani bukan bicara menjadi singer, song leader, pemain musik.
pengkhotbah, majelis, atau apa, bukan. Tapi melayani itu adalah duduk diam di kaki Tuhan. Seringkali kita menilai, oh pelayan Tuhan ya, soalnya main musik. Pelayan Tuhan ya, soalnya kelihatan, nampak mukanya. Pelayanan bukan hanya sebatas, tapi pelayanan adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberi waktu kita 24 jam. Tuhan meminta kita 1 jam untuk berjaga-jaga dengan aku. Doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Kalau kita nggak bernafas, otomatis kita meninggal. Seringkali saya dibohongi sama Om Miun, kakak Miun. Ada orang meninggal waktu kecil. Sekarang ya nggak mungkin. Oh kok meninggal? Iya, soalnya kentekan nafas. Saya mikir, sakit kentek nafas itu apa gitu. Ya, orang yang kehabisan nafas berarti orang ini meninggal. Dan parahnya, kabar buruknya, surga tidak menerima orang-orang yang mati secara rohani. Mindset kita harus diubah. Orang Kristen harus kita ubah gitu. Ya. Melayani bukan hanya dalam koridor di gereja, bukan koridor di mimbar, tapi melayani itu ada komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kalau kita tidak nempel sama Tuhan, bagaimana mindset kita diubah? Seringkali orang Kristen lupa ke gereja, orang Kristen meninggalkan Tuhan karena apa? Ketika ada masalah, ketika mindsetnya Tuhan pasti nolong, tapi ketika Tuhan gak menolong, dia lupa. Yaitu mindset yang salah. Oh, kalau aku sakit, aku berdoa pasti Tuhan sembuhkan. Ya benar, memang mindset yang benar. Tapi ketika Tuhan tidak sembuhkan, apa yang kita lakukan? Kita meninggalkan Tuhan. Kenapa anak muda meninggalkan gereja? Karena pasangan hidup mungkin. Karena mindsetnya. Karena mindsetnya yang pola pemikirannya. Oh, kalau aku jadi orang Kristen, teman-temanku sebelah kanan kiriku musik semuanya. Nanti aku kalau enggak, dalam tanda kutip, ya, itu mindset yang. Tapi kita belajar untuk melayani Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita melekat. Kita akan hidup kalau kita melekat seperti pokok anggur. Ranting buah tidak akan pernah, ranting itu tidak akan mengering apabila ranting itu tidak melekat. Akan jatuh. Buah juga akan jatuh ketika buah itu sudah tidak melekat. Itu juga dengan kehidupan. Kalau kita tidak melekat, kita menjadi anak muda yang mudah jatuh. Anak muda yang mudah tergoyahkan. Karena mindset kita, pola pemikiran kita yang salah. Mari kita buka di Yohanes 14. Sebagai penguatan kita, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain selain jalannya firman Tuhan, selainnya jalannya Tuhan.
Kalau mindset kita, pola pemikiran kita, oh ada jalan di sana, ada jalan di sini, di situ dan sebagainya, mari kita luruskan bahwa jalannya itu cuma satu adalah jalan kebenaran. Tidak ada yang datang ke sana tanpa melalui Bapa. Pada malam hari ini kita belajar untuk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berkomunikasi. Lepas daripada Tuhan nanti menjawab atau tidak, itu urusannya Tuhan. Lepas daripada Tuhan menolong atau tidak menolong, itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan adalah kewajiban kita untuk mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama melayani. Dari segi apapun yang Tuhan percayakan, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, mindset bagi orang Kristen yang kedua adalah takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, takut akan Tuhan bukan bicara masalah kita takut Tuhan itu tidak menakutin. Ya, jadi kita nggak perlu takut sama Tuhan. Tuhan itu nggak nakut-nakutin seperti yang anak kecil bilang ada momok gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita mencuri contoh, tiba-tiba Tuhan datang, ayo mencuri. Enggak seperti itu. Tuhan itu enggak menakutin, enggak nakut-nakutin. Tapi, kenapa kita wajib takut sama Tuhan? Dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jangan ketika kita melakukan kesalahan, jangan karena, takut sama Tuhan. Ketika kita berpikiran bahwa mau mencontek contoh, takut sama Tuhan. Jangan seperti itu. Itu pemikiran yang salah, mindset yang salah. Kita melakukan kebenaran itu adalah suatu kewajiban kita. Bukan karena kita takut sama Tuhan. Ya. Tapi kita melakukan segala sesuatunya itu kita tahu kalau itu benar. Tahu kalau itu salah. Kalau salah nggak usah dilakukan. Jangan berarti kita sudah tahu itu salah, tapi kita nggak melakukan karena kita takut sama Tuhan. Ya, tapi kita melakukannya, kita tidak melakukannya karena tahu kalau itu adalah larangan firman Tuhan. Karena Tuhan itu nggak terlihat logikanya. Kalau seorang guru bisa memarahi siswanya, terlihat siswanya bisa takut. Tapi Tuhan, gimana cara memarahi kita? Ya kan, kita seringkali, Tuhan nggak terlihat, Tuhan nggak tahu kok kalau aku melakukan kesalahan. Bukan seperti itu. Tapi takut sama Tuhan itu adalah membenci kejahatan, membenci kecongkakan, membenci kesombongan. Membenci hal yang tidak benar. Itu berarti kalau kita melakukan itu semuanya, berarti sama dengan dan otomatis kita takut akan Tuhan. Jadi mindset kita coba diubah. Pola pikir kita. Kencongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, seringkali kan kita mudah sekali berkata ya, tapi pada dasarnya, pada prakteknya nol. Seringkali sama seperti saya menyampaikan pada malam hari ini, juga sebenarnya sama-sama saya belajar. Karena ya saya manusia biasa yang sering kali mindset saya juga salah. Mindset saya keliru dan sebagainya. Yang kedua adalah takut.
Berarti kalau kita takut sama Tuhan, berarti kita menjauhi segala sesuatu. Kita membenci dosa. Kita membenci tentang tingkah laku kita yang enggak benar. Membenci hal-hal yang enggak benar semuanya, itu sama dengan kita takut. Yang ketiga, dengar-dengaran suara Tuhan. Dalam Yohanes 10, ayat 1 sampai 4. Yohanes 10 ayat 1 sampai 4. Disambung ayat yang ke-27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa masuk ke dalam pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga pembuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Disambung ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, yang ketiga adalah mendengarkan suara Tuhan atau dengar-dengaran suara Tuhan. Ya, dengar-dengaran suara Tuhan itu bukan berarti ya memang kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita biasanya mendengar suara Roh Kudus, jangan lakukan itu, contoh. Ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi pada malam hari ini kita bicara dalam hati dan pikiran. Bukankah seringkali hati kita berbicara, pikiran kita berbicara, tapi kita tidak melakukannya. Ini contoh sederhana waktu saya mengikuti ujian. Saya nggak tahu ini suaranya Tuhan atau suara saya sendiri atau karena saya bingung. Saya bingung dengan soal, saya nggak ngerti, bingung antara B dan C. Suara hati itu B. Saya bingung, ini encen suaraku dhewe apa ya? B. Tapi kalau kita ikuti kata hati, ya nanti kalau salah, kalau benar ya apa? Ya apa ya, bingung nggak biasanya mengikuti kata hati. Dan saya juga nggak bisa membedakan mana suara Roh Kudus dengan suara hati saya. Nah, pada malam hari ini kita bicara masalah dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengenal suara kita? Teman-teman di sini tutup mata pasti tahu suara saya. Karena sering bergaul dan sering sudah tahu suara saya. Tapi kalau saya contoh di sini orang baru, pasti nggak tahu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Logikanya, kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak pernah kembali lagi ke yang pertama, kita nggak pernah melayani Tuhan, kita nggak pernah diam di kaki Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mendengar suara kita? Bagaimana Tuhan bisa tahu, oh ini suaranya Mbak Feve yang berdoa, bagaimana? Bagaimana pintu itu akan dibukakan kalau nggak pernah ketok pintu? Nah, kalau orangnya di belakang gimana? Kalau kita nggak teriak-teriak gimana? Dalam ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal dan mereka mengikuti aku. Yang Tuhan minta adalah dengeran suaranya Tuhan, ikuti suara Tuhan. Tuhan akan mentransfer semuanya itu lewat hati dan pikiran kita. Ketika kita ada masalah mungkin, ketika kita dalam keadaan apapun,
dengar suara Tuhan. Tapi kita nggak akan pernah dengar kalau kita nggak pernah ada kontak dengan Tuhan. Nggak mungkin tiba-tiba, hei Alfeus gitu, nggak mungkin. Tapi logikanya kita harus kontak dengan Tuhan dulu. Kita harus berdoa sama Tuhan dulu. Biar kita tahu jawaban Tuhan, biar kita tahu suaranya Tuhan. Ya. Yang terpenting adalah mendengar suara dan perkataan. Bukan hanya mendengar, tapi dilakukannya. Ya. Kita adalah domba-domba yang mau mendengar. Mindset kita ubah. Kita mau mendengar firman Tuhan. Bukankah 1 jam mendengar firman Tuhan itu jauh lebih berat daripada 2 jam kita nonton film? Mendengarkan musik seharian lebih enak daripada mendengarkan firman Tuhan? Ya. Ibadah online, di pos, tiba-tiba doa penutup. Ya kan? Jauh lebih susah. Ya saya tidak bicara masalah orang lain. Saya pribadi kalau ibadah online, ya saya tinggal WA, saya tinggal yang lain dan sebagainya. Kalau siswa aja ditanya, tadi apa? Khotbahnya tentang apa? Pembicaranya siapa? Bla bla bla. Tapi kalau gurunya, siapa yang mau tanya? Mendengar yang berhubungan dengan firman Tuhan itu memang susah. Sangat susah. Apalagi distraksinya sangat banyak. Yang cowok mungkin main games, yang cewek nonton film dan sebagainya. Tapi pada malam hari ini kita bicara masalah mindset. Kita yang fix mindset atau grow yang mindset. Mindset kita harus bertumbuh. Jangan pola pemikiran yang tetap. Kalau orang Jawa, pola pemikirannya sangat susah diubah. Jangan bersih-bersih malam-malam, nanti rezekinya mundur. Itu mindset orang dahulu. Jangan makan di tengah pintu, nanti kalau nggak tahu apa. Saya ingat dulu, Mbak Yari ini kalau ada hujan badai, hujan angin, ambil apa, kayak kayu panjang itu, angin ngalor diuncalno, ngidul balik ngidul diuncalno. Itu mindset orang Jawa. Jadi pola pemikirannya itu terus tertanam. Ketika ada hujan, ada angin, dia akan melakukan seperti itu. Ya, sangat susah diubah. Cara mengubah pola pikir itu adalah dari diri kita sendiri, dasar dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak berusaha untuk mengubah pola pemikiran kita, sangat susah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa orang-orang yang benar lupa dengan Tuhan, lupa dengan gereja, lupa dengan kebaikan Tuhan. Karena ketika dia satu masalah saja Tuhan tidak mengatasi, sudah lupa mindsetnya, sudah diubah. Tapi kita, anak muda Kristen yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau berkembang di dalam Tuhan, menjalankan setiap firman Tuhan, menjadi grow mindset yang terus bertumbuh dan bertunas. Menjadi terang, menjadi garam. Seperti pohon bambu itu tidak, kalau kita lihat secara secara kacamata, 5 tahun pertama itu pohon bambu itu tidak mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena akarnya ternyata pertumbuhannya itu di bawah. Akarnya terus ke bawah untuk mempersiapkan nanti kalau bambu itu tumbuh ke atas, akarnya ini kuat untuk menopang. Tapi setelah 5 tahun ke atas, secara cepat pohon bambu itu akan bermeter-meter. Nah, saat ini kita mungkin bertumbuh, kita mempersiapkan akar yang kuat. Jangan sampai rumah kita ada di pondasi yang salah, yang mudah roboh. Tapi pondasi kita adalah yang kuat, mindset yang kuat. Jadi tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Karena ancaman anak muda itu sangat banyak sekali. Sangat. Terutama, dan yang paling utama itu adalah masalah cinta.
kalau anak muda. Dan itulah yang sangat-sangat miris. Banyak anak muda yang meninggal karena masalah seperti itu. Mari pada malam hari ini kita belajar memiliki growth mindset. Kalau mindset kita salah, kita minta bimbingan sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang atau bahkan sama sekali kita tidak mengerti, tidak memahami. Karena dia punya otoritas tersendiri dengan waktunya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Yakinlah waktunya adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita masuk doa. Nanti Saudara Rio berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita jalankan persembahan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berjalan bersamamu tak akan putar. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45 pagi, dilanjutkan ibadah raya umum. 8:30 disertai dengan perjamuan kudus, pakai baju putih hitam, pelayan Tuhan pria berdasi. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tadi mungkin saya pikir glow ya, glow mindset, pikiran yang berkilau. Ya ternyata glow. Sebelum tonnya lebih banter. Ya, kita mau memiliki pola pikir yang terus bertumbuh, pola pikir yang selalu melihat keadaan dan situasi yang ada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang indah walaupun bertolak belakang ya sebenarnya. Namun kita pasti melihat sesuatu yang indah di balik itu semua. Sejak muda miliki pemikiran yang baik, yang benar, selaraskan dengan firman Tuhan. Dengar suaranya, hiduplah takut akan Tuhan, dan setia terus padanya. Tuhan berkati, sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada petang hari. Ku yakin Kau hadir di sini. Kita merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dimanapun saudara berada, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh, ku yakin
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah memimpin, memberkati ibadah pemuda remaja dari awal, pertengahan ke akhirnya. Memberkati setiap kami, generasi muda di tempat ini, terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Diam di bawah kaki Yesus. Hidup takut akan Tuhan dan mendengarkan suaranya, memiliki komunikasi yang intim, yang indah dengan Tuhan. Kami percaya, kami menarik jiwa-jiwa muda yang lain untuk datang di tempat ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pakai kami untuk memenangkan mereka yang masih terhilang dan membawa mereka kepada kasih Kristus. Sertai dalam perjalanan pulang, tiba di rumah dengan segala selamat. Segala aktivitas kami setelah ibadah ini maupun saat istirahat, bahkan di waktu-waktu mendatang, kami tetap percaya Tuhan beserta dan memberkati kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah, serta penunjukan belas kasihan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, malam ini, hari ini, saat ini, sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan.